yang terkena imbasnya, yang terkena dampaknya itu akan semakin luas juga. Dan itu juga sangat besar kemungkinannya untuk menyebabkan kematian. Selamat pagi sahabat Hermina, kembali lagi di program Observasi, obrolan seru, varian edukasi. Saya dengan Dr. Johannes, di sini kita akan membahas topik kita yang kali ini dengan judul Kenali Penyebab dan Pencegahan Stroke Sebelum Terlambat. Hingga saat ini, stroke memang menjadi salah satu penyebab disabilitas dan kematian yang paling tinggi, di mana penyebab kematian menjadi nomor 2 setelah penyakit jantung dan juga penyebab disabilitas nomor 1. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih mampu untuk mengenali gejala stroke dan pencegahannya. Di sini kita sudah didatangi oleh wajah yang familiar dengan Dr. Nurul, spesialis neurologi, salah satu neurologi yang praktik di Hermina Depok. Selamat pagi, Dr. Nurul. Selamat pagi, Ya. Dr. Johannes. Selamat pagi, sahabat Hermina. Ya, mungkin sahabat Hermina sudah cukup familiar dengan dokter, tapi mungkin dokter bisa dibantu, Dok, untuk diperkenalkan diri lagi, Dok. Oke, selamat pagi. Saya Dr. Nurul Komari, spesialis neurologi. Mungkin dulunya dikenal dengan spesialis saraf. Saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit Hermina Depok. Insya Allah saya ada setiap hari di sini, jadi nggak susah nyari saya di Rumah Sakit Hermina Depok. Selain itu, saya juga berpraktek di Rumah Sakit Primaya Depok. Baik, dokter. Lalu kita lanjutkan ke isunya, Dok. Jadi, seperti yang tadi disampaikan, benar ya, Dok? Berarti stroke salah satu penyebab kematian paling tinggi, bahkan nomor 2 ya, Dok, setelah jantung ya, Dok? Iya, betul. Jadi, angka kematian stroke memang cukup tinggi, terutama pada stroke yang tipenya atau jenisnya adalah stroke yang perdarahan. Jadi, stroke itu kan ada 2, stroke yang pembuluh darah tersumbat, sama stroke yang pembuluh darahnya pecah atau stroke hemoragik kita sebutnya. Memang angka kematian yang paling tinggi di antara kedua jenis stroke itu memang stroke yang tipenya perdarahan atau hemoragik. Itu karena kalau pembuluh darah pecah, darahnya akan rembes keluar, menekan jaringan otak, dan itu memang beresiko untuk sangat tinggi menyebabkan kematian dengan cepat. Kemudian, tapi bukan berarti stroke iskemik atau penyumbatan tidak bisa menyebabkan kematian. Bisa kalau stroke-nya itu cukup luas. Jadi semakin luas penyumbatan yang terjadi, semakin besar pembuluh darah yang tersumbat, area stroke, jaringan otak yang terkena imbasnya, yang terkena dampaknya itu akan semakin luas juga. Dan itu juga sangat besar kemungkinannya untuk menyebabkan kematian. Ya, baik, dokter. Berarti secara garis besar tadi ada 2 ya, Dok, perdarahan dan sumbatan. Kalau Ya. misalnya perdarahan lebih besar kemungkinan sampai perburukannya, sampai meninggal, dan untuk yang sumbatan kalau pembuluh darah besar lebih beresiko ya, berarti ya, Dok? Ya, betul. Baik, dokter. Dan untuk penyebabnya stroke itu kira-kira apa ya, Dok, yang sering menyebabkan itu? Oke. Apa ya, Dok? Jadi kalau kita bicara penyebab stroke, kita bicara tentang penyakit-penyakit di luar stroke gitu ya. Jadi kita sebutnya sebagai faktor risiko. Faktor risiko stroke itu apa aja? Ada beberapa yang paling sering menyebabkan stroke, yaitu gangguan irama jantung, kemudian juga diabetes mellitus, kemudian hipertensi, dan juga kolesterol atau dislipidemia ya. Dislipidemia itu kalau kolesterolnya sangat tinggi gitu. Biasanya yang kita lihat itu bukan kolesterol total, tapi kolesterol jahatnya, yaitu LDL gitu. Jadi kalau LDL-nya tinggi, memang itu bisa menyebabkan pembuluh darahnya itu jadi tersumbat gitu. Karena biasanya lemak-lemak itu nempel di dinding pembuluh darah tuh. Akibatnya lama-lama numpuk, lama-lama akhirnya tersumbat pembuluh darahnya gitu. Baik, dokter. Berarti dari semua ini yang paling sering apa ya, Dok, yang menyebabkan? Yang paling sering itu sebenarnya diabetes mellitus. Karena angka kejadian diabetes mellitus pun sangat tinggi di Indonesia. Jadi angka kejadian stroke akibat diabetes mellitus itu akan lebih tinggi dibandingkan stroke karena penyebab yang lain. Gitu. Baik, berarti concern kita tetap
salah satu penyakit yang paling sering kita temuin ya, Dok. Betul. Yang mungkin takutnya orang menganggap remeh atau gimana, tapi memang Betul. diabetes ya, Dok. Diabetes Yang paling mellitus tinggi. salah satu penyakit yang sering ditemui pada stroke tuh. Jadi begitu kita menemukan kasus stroke, begitu kita cek gulanya ternyata banyak yang tinggi, gitu. Baik, dokter. Berarti untuk pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan di part 2 ya, dokter. Sekian sahabat Hermina, akan kita lanjutkan di part 2 ya.